Ibu, tadi aku dengar ibu bicara di telepon dengan Anita. Kenapa ibu menyuruhnya datang kemari? Pasti istri kamu sudah ngadukan. Ibu heran, kenapa sih Najwa itu selalu saja iri pada Anita? Tidak, Bu. Najwa tidak mengatakan apa-apa. Aku yang mendengar ibu bicara di telepon tadi. Ya Allah, maafkanlah aku. Aku terpaksa berbohong karena aku tidak ingin ibu curiga pada Najwa yang akhirnya akan membuat ibu marah. Nggak mungkin, Rehan. Kamu itu tadi lagi di dalam kamar. Dan ibu tahu betul siapa yang telah mengaduk pada kamu. Ibu heran, ngapain sih Najwa itu selalu saja iri pada Anita? Dan dia ingin mengadu domba antara kamu dan Ibu Rehan. Udah, insya Allah aku gak akan pernah iri sama Anita. Tapi aku punya feeling, kalau kedatangan Anita ke sini hanya akan membawa masalah untuk keluarga ini. Karena aku dan Rehan sudah sepakat untuk menjauh dari Anita, Bunda. Ibu, yang dikhawatirkan Najwa ada betulnya. Anita itu punya dendam pada Najwa. Karena dia tahu Aldi masih mencintai Najwa. Jadi di sini jelas yang punya dendam adalah Anita pada Najwa, bukan sebaliknya, Bu. Tapi itu kan urusan Najwa sama Anita. Ibu itu nggak ada sangkut pautnya. Ibu senang berteman dengan Anita. Karena hanya Anita yang bisa mengerti bagaimana perasaan ibu. Dan kami itu sama-sama satu level. Kami berasal dari keluarga yang terhormat. Nah, seperti perempuan ini, perempuan kampungan. Cukup, Ibu. Jangan diteruskan. Jangan naif menyikapi masalah Anita seperti ini. Ibu tahu bahwa Anita adalah penyebab Najwa diceraikan. Cukup! Cukup, Rehan! Jangan terus-terusan kamu membela istri kamu ini. Ibu sudah capek mendengarnya. Najwa lagi, Najwa lagi! Kapan? Kapan kamu akan membela ibu kamu ini? Hah? Kapan, Rehan? Lebih baik ibu mati daripada menghadapi situasi seperti ini terus-terusan. Ibu jangan bicara seperti ini. Ibu tahu aku sayang ibu. Aku juga sangat sayang pada istriku. Aku hanya ingin ibu dan istriku bisa damai. Damai? Damai itu hanya akan dalam mimpi. Ibu jangan bicara seperti ini. Dan terimalah Najwa. Ibu harus bisa menerima Najwa sebagai menantu ibu. Kalian sama-sama aku cintai. Hanya tinggal ibu yang harus bisa menerima Najwa. Tidak. Ibu tidak akan pernah sudi menerima dia sebagai menantu ibu. Dan kalau ada yang perlu kamu salahkan, itu adalah dia. Tidak ada seorang pun yang disalahkan di sini. Aku tidak ingin ada yang saling menyalahkan. Sebenarnya permohonanku tidak banyak. Aku cuma minta ibu tidak memanggil Anita ke rumah ini. Cuma itu saja. Ibu tahu kenapa Najwa tidak mau Anita datang ke sini? Karena itu hanya akan mengingatkan dia bahwa dia tidak bisa hamil seperti Anita. Astagfirullahaladzim. Apa maksud ibu bicara begini? Maksud ibu sudah jelas. Ibu tahu kenapa Najwa iri pada Anita. Karena Anita itu bisa hamil. Sementara istri kamu ini, dia tidak akan pernah bisa punya anak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kuatkanlah hambamu menerima tudingan yang menyakitkan ini. Hei Najwa, kamu itu tidak usah iri pada Anita. Karena Anita itu adalah wanita yang sangat sempurna. Selain dia cantik, dia bisa punya anak. Tidak seperti kamu, istri yang tidak bisa punya anak. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa bicara begini? Ibu tidak boleh bicara seperti ini padanya. Tegas sekali ibu bicara seperti ini. Cukup Rehan, cukup pembelaan kamu terhadap dia. Sekarang biarkan ibu bicara sama dia. Najwa,
Kamu itu adalah seorang istri yang sangat tidak berguna. Coba, apa yang bisa dibanggakan dari kamu? Apa? Hamil? Kamu nggak bisa. Masa kamu nggak becus? Kamu sebagai istri, kamu sama sekali nggak ada gunanya. Kamu itu bisanya cuma mempengaruhi orang lain. Yang kamu bisa cuma menggoda-godai anak saya, Rehan. Aku mohon Bunda, tolong kasih tahu aku gimana caranya supaya aku bisa menjadi menantu yang baik untuk Bunda. Ajari aku supaya Bunda bisa mencintai aku dan bisa menerima aku. Tidak! Sampai kapanpun saya tidak menerima kamu sebagai menantu saya. Dan kamu tahu betul siapa yang saya inginkan sebagai menantu saya. Priti dan cuma Priti. Tidak usah kita bicara soal Priti lagi, Ibu. Priti sudah hidup dengan senang dan tenang bersama Ibu Hasnah di sana. Jadi kita tidak perlu membicarakan masalah Priti. Dia sudah menjadi masa lalu kita. Tidak, Rehan. Priti itu tetap calon menantu ideal Ibu. Dan dia sudah menghancurkan masa depan Ibu. Dia ini sudah menghancurkan masa depan Priti, Rehan. Dan dia juga sudah menghancurkan masa depan kamu. Dasar perempuan tidak berguna. Kamu sudah mempergunakan jambi-jambi dari ibu kamu untuk menghancurkan kehidupan saya. Aku benar-benar minta maaf sama Bunda. Tapi aku mohon tolong jangan katakan mengenai guna-guna Bunda. Demi Allah aku nggak pernah mengetahui soal guna-guna. Kalau kamu merasa tidak mempergunakan guna-guna, lalu mengapa anak saya Rehan terus-menerus membela kamu dan tidak pernah sekalipun dia membela saya, ibu kandungnya sendiri? Apa itu namanya? Kalau bukan pengaruh negatif yang aku berikan pada anak saya Rehan. Astagfirullahalazim. Ibu kenapa bicara seperti itu lagi? Rehan, itu cuma air mata buaya. Senjata istri kamu itu cuma satu, nangis. Rehan, kamu harus hati-hati dengan air mata Najwa. Ibu, mungkin ini bukan saat yang tepat. Mungkin Allah akan memberi waktu yang tepat untuk Najwa agar Najwa bisa diterima oleh ibu seutuhnya. Tapi rasanya tidak pantas ibu bicara begini. Dan kalau aku salah bicara, aku minta maaf. Kau pernah bilang kau cintai Ya Allah ya Robbi, kau kenapa masalah ini masih berlanjut? Aku pikir Bunda sudah bisa menerima aku sebagai menantunya. Tapi ternyata Bunda masih dipenuhi kebencian kepadaku. Ya Allah, berilah kesabaran kepadaku agar aku bisa berlapang dada merawat Bunda Priyanka sebagaimana aku merawat ibu kandungku sendiri. Dan hilangkanlah perasaan amarah dan kecewa dari hatiku. Ya Allah, kasihan istriku Najwa. Aku mohon padamu ya Allah untuk memberikan kekuatan pada Najwa dan segera menyadarkan kehilafan ibuku yang berbuat semena-mena pada istriku.